agak lama. Jadi solusinya nanti pertanyaan, diskusi kita buka setelah perawatan selesai. Ini kamera saya on-kan ke depan luka pasien ya. Jadi sama bawa foto tadi. Saya nanti fotokan ya pas jalan langsung. Foto. Kalau ada video ya orang foto video bisa nggak? Jadi sekali video bisa. Ya. Assalamualaikum Bu Fani. Gimana kabarnya sore ini? Cenut. Oh, nyerinya dari sebelumnya lebih nemenin di. Dari sebelumnya Parandi Mas. Lebih sakit yang mana? Oh sama aja. Oh ya wis. Ya baik Bapak Fani, saya evaluasi ya untuk apa kondisi lukanya. Mungkin nanti kalau apa itu butuh pengganti dressing, nanti saya ganti lagi dressingnya. Untuk makan enak ya, maksudnya mahnya enak. Oh ya ya wis. Perutnya juga nggak sakit. Nggak sakit ya perutnya ya. Oke. Enak. Ya. Lukanya saya buka dulu ya, Bu. Ya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, kita yang pertama mencuci dahulu. Isi. Oh, desolasi. Ya, ya. Bentar. Tapi bisa tidur, Mbak? Bisa. Nyerinya, senut-senutnya itu timbulnya. Nggak bisa tidur? Oh, sering kebangun? Sering bangun, enggak. Ya, saya permisi. Nyenyak gitu. Biasanya durasinya lama nggak, Bu, Mbak? Maksudnya itu ketika senut-senut itu hilang timbul, apa terus-terusan? Loro teko. Oh, nggih. Oh iya, mie tembus kok. Ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kemarin kita hentinya hari Senin. Hari ini 2 hari sudah mulai apa itu nerembesnya sudah mulai di kasa yang paling atas. Di sini sama kasih jabal sing bisa ya. Oh ya, enak. Seneng ya terigu ya. Sakit, Mbak? Loro putih. Mulane loro lek toko gede ya. Ngono ku apa, Mas? Ini obatnya, Bu. Oh. Ya, ini yang untuk nyerap cairannya. Oh, iya. Kamu dibuka kan ini, Bu? Ini, ini airnya. Mulai loro ya ini. Oh.
Sakit, Mbak? Perih. Oh, perih ya, nggih. Oh, ini dagingnya sudah mulai tumbuh, Mbak. Nah, ini merah-merah ini ya, nggih. Alhamdulillah, nggih. Loro itu tetap daging mau tumbuh. Ya, Mas ya. Ya, bisa jadi itu. Daging lek kate nutup itu sakit. Obat ini, Bu, anti nyeri kemarin habis semua. Tadi nggak minum obat anti nyeri sama sekali ya? Enggak terlalu sakit, enggak tak kasih minum. Oh ya. Kasih paracetamol aja enggak apa-apa. Paracetamol. Oke. Nanti kalau nyerinya kuat baru ada tambahan analgesiknya. Kalau itu nyerinya nggak begitu apa itu? Nggak begitu nyeri terlalu. Ya itu kasih. boleh ya. Iya. Kasih paracetamol aja nggak apa-apa supaya bisa tidur. Oh iya. Itu nopo obat. Itu rasa tertentu di obat paracetamol. Terima kasih. Perih, Mbak? Perih. Oke. Oh, sudah pada putih. Tapi nggak tahu itu pakai apa. Itu tadi itu biasa. Ini Mas kalau gatel sih, kalau di Bogor kayak gini. Oh iya. Tangannya, Bu ya. Jangan dikukur, Mbak. Kukunya dipotongnya aja, Bu, supaya nggak resiko luka lecet karena garukan. Perih, Mbak? Oh ya, bentar. Tapi masih bisa nahan nih. Hari ini makan apa, Pak? Bah? Nasi merah. Nasi merah, wus. Sayur sop. Wus. Nasi merah mau ya? Mau. Jos, bagus. Nasi merah itu Mbak, dia seratnya kan lebih tinggi. Jadi panjenengan itu bisa nahan lapar karena seratnya tinggi. Prosesnya di lambung lama pencernaannya. Tempe kacang tak goreng. Ya. Sayur wortel, boleh kan? Boleh. Wortel. Sawi. Itu sawi putih. Nggih. Brokoli. Brokoli, wow, bagus. Bagus sekali brokoli. Perih ya, Mbak? Perih. Kasih sayur-sayur yang vitamin. Proteinnya ikannya apa, Bu? Ikan kutuk? Ikan kutuk, ikan lele. Lele, daging. Enggak tiap hari ikan, enggak mau. Tempe kacang gitu. Iya, Mak. Ya, yang putih ini otot, Mak. Oh, otot ini. Ya, kalau di bahasa medisnya itu namanya tendon. Ya, fungsinya itu untuk gerakan-gerakan pergelangan kaki. Mas, turun berjalan ke kamar mandi itu habis itu kok sakit ya? Ya, karena namanya luka, Bu ya. Jadi mungkin ada penekanan. Jadi terus Mbah ini kan ambang nyerinya agak tinggi. Jadi ketika dibuat tekanan sedikit aja sudah terasa gitu.
Jadi diminimalisirkan jalannya aja. Nanti lama-kelamaan pulih lagi kok kalau sudah kulitnya, dagingnya sudah banyak yang tumbuh. Buat tidur kan nggak bisa bergerakan kakinya. Terus turun berjalan sedikit sakit. Ya mesti aja kan keras. Oh iya. Jadi yang putih-putih ini Mbak, ini otot. Otot ini. Ya. Ini nggak bisa langsung dibersihkan. Jadi yang diambil yang sudah lunak-lunak ini aja, gitu ya. Bisa dulu daging. Setelah dibilas sama cairan NS, kita keringkan dulu. Setelah itu kita semprot dengan cairan PHMB. Ya. Permisi Bu, airnya. Iya. M yang pertama sudah ya Bapak Ibu mencuci ya. Sekarang kita ke M yang kedua, yaitu membuang jaringan yang mati. Nanti ketika saya ambil, kalau sakit bilang ya Mbak. Dek mau minta bantuan ngambilkan headlamp di tas. Santai aja Mbak, enggak apa-apa, ini cuma dibersihkan aja kok. Yang penting sembuh Mbak. Ya. Yang penting Mbak tetap semangat ya. Mamnya teratur 3J. Kalau orang diabetes ada 3J Mbak. Jumlah, jenis, apa? Loh. Jumlah, jenis, kali jam. Jumlahnya itu porsinya Mbak. Ketika makan itu harus terukur, tidak boleh terlalu banyak. Jumlah, J-nya yang pertama Mbak. Jenisnya itu apa aja yang dimakan? Tadi sayur, protein, seimbang Mbak. Cuman kalau orang punya diabetes ini, karbonya harus dikurangi Mbak. Sayuran tuh yang nggak boleh dimakan itu apa? Semua sayur boleh Bu. Ya. Kalau yang disarankan dihindari yang berlemak-lemak. Ya kayak daging yang berlemak itu. Ya kalau di ayam kulit-kulit itu enggak tak kasih ayam. Okay. Loh boleh Bu ayam, cuma bagian-bagian yang tertentu. Kulit itu mengandung banyak lemak soalnya. Boleh bukan ayam titik Jawa enggak mau. Oh ya apa-apa. Boleh. Loro.
Oh ya, di sini pas di Jawa. Ayam luar Jawa ya. Maunya sih ayam Jawa. Ya pokok kalau ayam itu Bu dipilih yang bagian dada. Dia rendah lemak dia. Sakit Mbak ini, saya ambil Mbak. Loro tangga, loro ngomong lho. Kering ya ngono ku. Otot ini bumi. Nanti kalau sudah apa itu kuning-kuningnya ini Mbak yang jelek-jelek ini sudah hilang, itu nanti dagingnya terus tumbuh Mbak. Dagingnya tumbuh. Itu sing kotor-kotor bakteri-bakteri. Ya, jadi kumannya ini sembunyinya di otot-otot ini Mbak. Oh, otot ini. Sakit Mbak? Ya jangan gerak Mbak kalau gerak anu udah berdarah soalnya. Yang terakhir Mbak itu jam. Jamnya harus teratur. Lek makan pagi jam 6. Jam 6 ya biasanya itu jam 12. Sorenya jam 4. Oh iya ya. Ya wis enggak apa-apa. Pokoknya jamnya yang teratur jam segitu ya segitu. Biasanya itu selesai makan antara makan awal sama yang kedua itu sekitar 4 sampai 5 jam. Itu Bu. Jadi makannya tadi jam 6 jam 5. Pokoknya selama nggak begitu lapar banget. Nggak makan. Loh, jangan. Maksudnya itu kalau jamnya itu yang teratur tadi. Saya mau tadi jam 6. Jam 6. Lek pagi mesti jam 6 mesti. Jam 6. Kalau siang itu pasti jam 12. Ya wes itu ngikuti itu terus gitu loh. Jangan sampai sehari ini jam segitu terus nanti yang makan siangnya jam 2. Lah itu terlalu jauh. Nah, sama Mama antara rentang waktu mulai jam 6 sampai jam 12 itu Mbah mulai lapar terlalu lapar itu boleh dikasih snack. Snack itu maksudnya bukan makanan itu jajan loh Bu ya. Snack itu maksudnya itu makanan selingan. Tapi dia enggak banyak. Nyemilin kentang. Ya gitu sedikit aja enggak apa-apa. Tapi jangan singkong Bu ya. Singkong itu indeks glikemiknya lebih tinggi daripada nasi. Itu. Kalau saya sarankan buah snacknya. Buahnya apa yang bagus? Apel. Apel itu nggak bisa makan Mas, di jus bisa. Boleh di jus. Cuman kalau langsung dimakan nggak di jus itu kelebihannya kulit-kulitnya kan nggak disaring. Jadi ikut dikunyah. Jadi kulit-kulitnya ini yang membantu pisang boleh. Pisang boleh. Pepaya boleh. Malah di luka ini disarankan pepaya sama nanas. Jadi kalau di pepaya itu ada kandungan papain. Fungsinya untuk ini anti peradangan Bu. Misalnya pisang gitu terus. Pisang boleh, cuman tidak boleh banyak. Soalnya pisang itu kalorinya termasuk ada yang tinggi. Pisang gajih ya boleh ya, enggak apa-apa. Jadi selang waktu mau makan siang kalau mbahnya lapar dikasih enggak apa-apa. Terus yang paling terpenting ketika luka Bu, ini proteinnya harus agak tinggi. Bisa dari putih telur, daging tadi, ikan ya. Terus
Kalau yang bagus dianjurkan memang ikan kutuk, atau disebut albumin, Bu. Nilai albuminnya tinggi. Jadi ketika luka ini dia butuh protein untuk membangun jaringan. Salah satu komponen untuk membangun jaringan adalah protein. Protein itu didapatkan dari apa itu tadi yang saya sebutkan, nggih. Nah, nanti kalau proteinnya cukup, proses dagingnya ini juga cepat, Bu. Kekurangan protein, nah prosesnya lambat. Mbak, ini saya bati ya, sudah saya ambil tadi. Nggak bisa langsung dibersihkan keseluruhan ya. Ini tendonnya masih ada yang kuat, jadi dipertahankan gitu ya. Ya Mbak ya. Ini yang perlu disyukuri, dagingnya ini Mbak sudah mulai muncul. Ya, ini masih belum seger merah karena memang di sekitarnya ini masih ada tendon-tendon yang dia itu masih ada kumannya Mbak. Jadi singitan, misalnya bersembunyi kumannya. Makanya itu obatnya nanti yang saya kasihkan itu obatan jenis antimikrobial atau antibakteri, Bu. Supaya kuman-kuman yang di dalam tendon ini bisa mati. Nah, itu ya. Oke. Pakai yang gel kemarin rasa cekot-cekot sama yang krim. Yang krim sebelumnya gimana? Maksudnya yang salep yang putih, Mbak. Putih nanti kau sampai sini penak nanti rasa. Oh, penak yang putih, Mas. Penak yang putih ya? Ya. Guntingnya sih, gunting putih. Baik Bapak Ibu, M yang kedua sudah selesai ya, membuang jaringan yang mati. Sekarang M yang ketiga yaitu memilih dressing yang tepat. Memilih dressing yang tepat kali ini saya untuk antimikrobialnya saya menggunakan Brunazin. Ya, dia kandungannya hyaluronic acid plus silver sulfadiazin sama kalsium alginat untuk absorbennya. Oh ya, jangan lupa didokumentasikan. Dek, fotokan dulu lukanya sebentar. Yang biang kau gitu. Iya, Oke. Balik ke zoom-nya lagi. Oke. Pokoknya Mbahnya terus semangat ya Mbah. Semangat terus sama terus berdoa ya. Semangat itu enggak ada Mbah obatnya. Obatnya ada di diri Mbahnya sendiri. Jangan coba ke apotik. Obat semangat enggak ada. Obat guyu ya, obat tetap. Ya Mbah ya. Untung ini Mbah lukanya segera ditangani. Ya kalau Mbahnya kemarin lukanya awalnya nggak ditangani, wah bisa nyebar Mbah. Iya bisa sampai diamputasi. Tamat nih. Untuk Mas ponaan yang di gandum itu sama-sama sapam gitu loh. Iya Bu. Sonoan nggak baik. Jenengan remen suka yang ini Bu, maksudnya ketika pakai yang ini enak? Enak itu. Nggak cekot-cekot ya? Nggak nemen. Oh nggih. Ibu wingi ku coba kau coba saya. Kalau kesini lagi dikasih jadwal yang tepat Mas. Bos. Tinggal tepatin obat yang udah masuk. Kalau yang pakai krim yang putih ini Mbah, nyerinya nggak kayak yang sebelumnya? Iya. Oh ya wis. Tak nemene sing ngapengi suam batai.
Yang abang. Oh, ya yang merica. Itu bukan merica, Mbak. Itu namanya kadexomer iodin obatnya. Dek, kasak gulungnya di tas, coba diambilkan. Yang kecil. Oh ya, sudah. Terima kasih. Misalnya dikasih susu, boleh? Susu, kalau saya sarankan susunya yang sudah ini Bu, sudah apa itu aman, rendah lemak. Yang paling penting itu rendah lemak susunya. Susunya apa? Kalau yang sudah masuk pabrikan itu susunya diabetasol. Diabetasol. Ya, itu susu yang memang diperuntukkan untuk penyandang diabetes, orang yang sakit punya diabetes. Itu yang rendah lemak, nggak boleh susu. Indomelek, udah boleh. Wow, jangan. Itu malah pemicu apa itu kenaikan gula. Kalau susu Indomelek itu Bu, itu bukan susu. Itu apa itu gula. Oh, iya. Lebih banyak gulanya daripada susunya. Banyak angka kejadian diabetes pada usia dini gara-gara pola makan yang salah itu tadi, pola minum yang salah. Minum susu kayak gitu itu dalam porsi yang tinggi, akhirnya kena diabetes pada waktu masih muda. Terlalu makan ya susu mengandung susu Mas. Dulu. Oh, campuran kopi susu itu ya, Mak ya. Yang banyak itu energen. Oh, energen. Beli energen itu. Sebetulnya kalau dikonsumsi cukup itu kemungkinan resiko rendah. Cuman karena dikonsumsi yang terlalu banyak, terus energinya enggak. Iya, soalnya yang masuk sama yang keluar itu lebih banyak yang masuk, Bu. Makanya tertimbun di dalam tubuh. Gitu loh. Kopi susu enggak susah hindari susah Ya, enggak apa-apa. Mbak sekarang dirubah, Mbak. Kata beliin Mas minum itu, Mas. Dulu energen ya, Mbak? Terus. Kan suka Oh, kayak sabene ya kena penging. Terapika itu. Terapika. Wet. Energen, wet. Wet itu apa, Bu? Wet coffee tuh. Oh, white coffee. Ya. Oh. Malah kena semua ya mereknya ya. Sebetulnya itu sudah ada takaran. Jadi di belakang kemasan itu ada nih. Loh, iya, karena memang buatan seperti satu gelas itu 2 saset semua. Kalau orang yang paham tentang jumlah kalori pasti tahu Bu di belakang itu. Oh, ternyata produk ini nilai kalorinya segini. Jadi dia tahu cara batasinya sehari mungkin sekali aja gitu loh Bu. Kan Mbah mboten semerep, mboten tahu, enggak tahu gitu kan. Di setiap kemasan minuman itu ada nilai kalorinya ada. Ada nilai kalorinya. Apa tahu itu terjadi kayak gini. Iya. Mbak, ini terlalu ketat mboten? Terlalu ketat enggak? Enak? Sedang enak. Enak ya? Kalau terlalu kendor Mas, kucul. Oh iya. Turu tingkai. Jadi pandoros malam hari. Coba digerakkan, Mak. Gini, Mak. Enak. Enak ya, pas ya. Oke.
Untuk fiksasinya saya pakai cohesive bandage, Bapak Ibu. Ini buat ngejatan, Mbak? Buatan? Pas. Angkat kedik, diangkat sedikit. Jadi anu aja Bu, nanti ya di dekatnya Ibu tidur, kalau terasa nyeri diminum paracetamol. Kalau diminum paracetamol tidak mempan, baru harus ada tambahan analgesik. Analgesiknya kayak kemarin itu. Jadi paracetamol aja dulu ya. Sama sering minum air putih ya Mbak. Ya ginjalnya supaya apa itu sehat, tetap sehat ya. Oke. Minimal sehari 8 gelas Mbak. Kalau 8 gelas langsung diminum semua enggak. Jadi pagi yang bagus itu ya pagi subuh kok habis setelah sholat terus minum 1 gelas. Nanti jam 7 1 gelas. Pokoknya jangan sampai kan ada orang saking semangatnya langsung minum banyak itu malah keliru. Tadi ada rentangnya Bu. Jadi 8 gelas itu dibagi sampai seharian. Gitu. Kalau yang bagus itu pagi, yang pagi itu 2, mau tidur 2. Yang berarti kan kalau pagi 2 itu sudah 4 ya. Yang 4 ini silakan diatur. Di atasnya 10, 12 boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan 1 galon ya, Mbak. Nah, iya nanti jangan sering ke kamar mandi, jalan cekot-cekot lagi. Iya. Ya nanti sama kalau takut cekot-cekot mungkin bisa dibantu digendong ke kamar mandi atau kalau pengen mudah dikasih spot baby stiano ya. Kan enggak usah dipasang selang, Mbak. Takut ya, enggak usah. Nanti nek pipis dipasang kateter terus jangan wis. Mbak tetap semangat, Mbak ya. Ya. Oke. Oke, saya rapikan dulu. Ya, si Mbak. Gulanya mau diperiksa, Mbak? Oh ya. Mau periksa. Ya, periksa. Bentar. Cek alat gula darah di tas saya. Itu yang di dekat tas. Di dekat anu. Nah, ya betul. Semoga gulanya rendah, Mbak ya. Kalau tinggi, nggak usah kecewa. Yang penting tetap berusaha ya. Karena gula darah ini naik turun, Mbak. Nggak boleh dikejar ya. Yang penting Mbahnya sudah berusaha ya. Oke. Kalau yang suntik insulin jarumnya lebih kecil dari ini, Bu. Pasien saya dulu ketakutan apa nggak mau. Ya dulu pernah ya kan ya segitu ya kayak petelot ya. Kayak pulpen gitu kan. Ya. 266. Oh ya, sudah stabil lah. Kemarin 205 berapa? 56 ya. Oh ya, wis enggak begitu tinggi. Enggak apa-apa, Mbah ya. Masih berusaha lagi. Kalau bisa diusahakan di bawah 200. Ini sudah bagus lah. Kemarin awal kan berapa? 460. Sekarang sudah bagus. Oke, alhamdulillah disyukuri ya, Mbah. Oke. Iya, harus syukuri.
tetap makannya dijaga, tidak boleh stres. Ya. Kalau panjenengan stres, walaupun minum obat sakale, samplong, itu ya karena dari pikiran, Mbak. Nanti sembuh lah, mau ke pasar ya, Mbak. Katanya mau gitu. Mau beli apa, Mbak, ke pasar, Mbak? Duh, rawon itu banyak lemaknya loh, Mbak. Bikin sendiri aja yang nggak ada lemaknya. Rawon itu banyak gajinya. Biasanya triglyceridnya, kadar lemak di dalam darahnya itu tinggi, Bu. Itu resiko penyakit stroke, jantung. Iya. Oke, dibereskan, bantu bereskan, Dek ya. Oke, saya tak interaksi sama peserta. Bentar ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Oh ya, dari Mbak Linda di kolom chat. Bentar. Oke, saya jawab satu persatu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun tentang manajemen khusus tepi luka. Apakah teknik tersebut belum diperlukan untuk pasien ini? Kalau kita perhatikan pada pasien tadi hanya diberikan dressing untuk dasar lukanya dan absorben. Sementara untuk tepi luka belum ada tindakan khusus. Baik, jadi sini Pak Anggun ya. Kalau dari tepi luka tadi, kalau yang pertemuan sebelumnya itu memang ada sedikit iritasi. Cuman kalau yang hari ini alhamdulillah tidak, dan pertemuan yang sebelumnya juga tidak ada tanda-tanda yang iritasi. Jadi untuk periwunya tidak ada perlakuan khusus ya. Tapi kalau ingin memberikan pencegahan supaya tidak iritasi, bisa menggunakan produk dressing skin barrier ya. Kalau di kita biasanya pakai namanya Cavilon ya. Jadi dia itu fungsi kerjanya adalah ketika ada cairan yang meluber di sekitar luka, itu cairan lukanya itu tidak langsung menempel di kulit. Jadi dia itu modelnya itu ada lapisannya ya, seperti kayak daun talas. Daun talas itu ketika kena air kan airnya bisa jalan-jalan. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Namanya produknya Cavilon ya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di PEDIS kalau apabila Bapak Ibu membutuhkan dressing tersebut. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, mau tanya dari Mbak Linda Nurwidayanti. Mau tanya Pak, kalau topikalnya ini dari Pediskes sendiri atau pasien diresepi karena salep yang hari Senin kemarin beda. Ya, jadi gini Bapak Ibu, prinsip yang saya berikan pasien yang sebelumnya dressingnya itu sama ya. Jadi antimikrobial ya dicatat. Jadi sama-sama antimikrobial, cuman saya yang mengganti pada hari ini karena beliau lebih nyaman ya, lebih nyaman dengan dressing yang sebelumnya. Mohon maaf yang dressing mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Dressing yang sebelumnya itu kita menggunakan Bunasin ya, karena kehabisan. Akhirnya pada waktu telenursing hari pertama, saya menggunakan Star AG. Ternyata saya evaluasi penggunaan Star AG, beliau kesakitan. Akhirnya saya ganti lagi, kembali lagi ke dressing yang sebelumnya memakai Bunasin. Nah, sebelum pakai Bunasin, saya juga pernah pakai namanya Kadexomer iodin, Bapak Ibu. Kadexomer iodin ini juga antimikrobial, ya, bentuknya serbuk. Itu saya kasihkan pada awal pertama perawatan, beliau sangat kesakitan sekali. Skala nyerinya sampai 10 lah ya pada waktu itu, karena keluhan pasien pada waktu saya bersihkan juga kesakitan, ya akhirnya saya putuskan untuk pengganti dressing antimikrobialnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Terus pertanyaan berikutnya lagi dari Mas Marhamatunisa ya. Kalau tendonnya ini nanti masih bisa dipertahankan atau bagaimana ya? Jadi ada beberapa kasus yang memang tendonnya itu masih bisa dipertahankan, Bapak Ibu. Jadi tendon yang masih bagus itu kriterianya itu dia putih, warnanya putih, tidak ada apa itu, dia teksturnya masih kuat ya, terus warnanya tidak kuning atau tidak hitam ya. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu ya, kalau kita cermati ya, nanti saya kirim fotonya juga ke grup yang untuk hari ini, itu di tendonnya itu mulai ada kehitaman. Ya, kehitaman itu tandanya tendonnya sudah tidak sehat Bapak Ibu. Bisa dipastikan itu nanti akan ikut lisis juga ya. Tapi selama dia masih kuat, jangan dipaksa untuk di debridement Bapak Ibu. Jadi kita pertahankan yang bisa aja ya. Terus kita buangi jaringan yang sudah memang dia sudah lisis, ya sudah apa itu tidak lagi tidak lagi dibutuhkan di dasar lukanya. Terus untuk ada lagi ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Marhamatunisa nggih. Untuk tapi lukanya sudah menyatu dengan darah luka ya. Kemudian kalau untuk eksudat masih purulen. Ya, untuk eksudat masih purulen Bapak Ibu ya. Artinya berarti dia masih ada bakterinya ya. Masih ada bakterinya, jadi kita perlu antimikrobial yang bagus untuk kondisi purulen ya. Terus untuk dasar luka ini ada yang menyatu, ada yang tidak ya. Jadi kan di tendon itu kan mulai dari atas sampai bawah Bu ya, yang di metatarsal itu ya. Jadi ada beberapa yang dia sudah masih tidak menyatu. Dan nanti seiring waktu ketika apa itu invasi bakterinya sudah menurun banyak, sudah berkurang, sudah tidak purulen, itu nanti tepi lukanya akan menyatu. Jadi pada kondisi yang saya kerjakan tadi ada beberapa tepi luka yang memang dia tidak menyatu karena kerusakan jaringan. Dari Pak Iqbal Faturi Nuri ya, dengan GDA yang segitu dan keadaan luka yang mulai membaik, apa bisa diperpanjang masa debridement-nya? Apa tetap setiap 2 hari sekali? Ya, jadi kita evaluasi dari jumlah cairan Bapak Ibu ya. Kalau eksudatnya banyak, itu bisa sarankan untuk frekuensi perawatannya agak lebih ketat ya. Mungkin 1 minggu bisa 4 kali atau 3 kali. Cuman kalau cairannya sudah bisa diminimalisir, maksudnya itu cairannya tidak terlalu banyak, terus absorbennya juga kita menggunakan maksimal, itu bisa seminggu 2 kali. Pengalaman kita untuk kondisi-kondisi yang masih infeksi seperti ini memang kita sarankan seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali atau 4 kali, seperti itu Bapak Ibu. Halo. Sepertinya ada suaranya 2 kali tulisan. sehari enggak apa-apa. Cuma cairannya itu tidak, daya absorbennya biar kuat intinya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi seminggu 2 kali is oke, enggak masalah. Tapi idealnya memang kalau kondisi Sepertinya ada yang ingin bertanya. infeksi. Open mic, Pak Bagus. Oke, ya boleh. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut yang tadi, karena eksudat masih purulen, apakah pasien masih memerlukan antibiotik atau bagaimana? Oh ya, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Terus pasiennya masih mobilisasi, Mas? Masih bisa jalan. Bisa kok. Jalan bisa Bu ya. Bisa, masih bisa.
Untuk antibiotik ya ini pertanyaan yang bagus Pak Ibu ya. Biasanya untuk kondisi kalau di kami ya ketika ada kondisi luka infeksinya itu masih kuat, ketika kita menggunakan antimikrobial memang kita sarankan untuk kultur pes. Jadi dari hasil kultur itu nanti kita tahu jenis bakterinya dan antibiotik apa yang cocok untuk kondisi tersebut. Untuk ibu yang saya rawat ini sudah menggunakan antibiotik merek Clanex ya, kandungannya amoxicillin glufanic acid. Nah, ini alhamdulillah masih progresnya bagus. Artinya kalau dari kondisi awal dulu sampai sekarang antibiotiknya sudah mumpuni untuk kondisi ini. Jadi ibu ini kemarin menggunakan amoxicillin yang ada kandungannya glufanic acid. Seperti itu. Monggo Bu. Terima kasih jawabannya Mas Bagus. Siap-siap sama. Saya tunggu di PDIS kalau ada cuti atau libur, monggo main. Tahu Thomas di Jakarta. Oh, enggak apa-apa kan sambil ini. Ya, Apa itu sambil wisata di Batu banyak, di Malang banyak. ya, masih Wisata. pandemi. Ya, Oh terima iya. kasih. Siap-siap ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Bagus, Ya, di boleh. konsep timer itu, Ya. bertanya, di konsep timer ini untuk pasien ini R-nya apa Pak Bagus? Reepitelisasinya. Reepitelisasi. Oh ya, ini Nih, masih belum epitel Bu ya, jadi masih belum ada. masih granulasi ya, baru Masih. Iya, belum. menaikkan itunya kan dagingnya ya. Iya, masih belum Oh, bisa ngoten epitel. nggih. Jadi Baik. epitelnya Oh tadi iya masih iya belum iya. kelihatan sama sekali Pak Ibu. Oke. Ya, Nggih, biasanya paham. itu epitel itu akan mulai jika ini Bu sudah dari dasar lukanya sudah merah bersih biasanya. Oke, Kalau masih ada nggih, paham. purulen, dia nggak jalan gitu. Yap. Oh iya, berarti kita lihat di fase lukanya itu ya Pak Bagus ya. Ya, Ini betul. masih inflamasi, nanti kalau udah proliferasi selesai baru ke timernya bisa masuk ke R-nya gitu ya. Betul. Ah ya, nggih, paham. Baik. Ada lagi? Nggak apa-apa. Waktunya masih banyak, Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau mau tanya. Oke, di kolom chat saya baca lagi. Di kolom chat ada yang tanya, Pak Bagus. Siap. Dari Mbak Mala Rozako. Saya mau bertanya, untuk menjaga tendon tetap berfungsi, apakah pasien dilatih untuk menggerakkan jari-jarinya? Maaf, tadi si sambi-sambi. Oh ya. Disambi apa Bu? Masak atau ya baik. Gini Pak Ibu, biasanya untuk kasus kayak ini, untuk pasien saya ini kan ada nyerinya Pak Ibu ya. Dan nyerinya ketika sering digerakkan itu intensitas nyerinya semakin kuat. Jadi ketika masih luka yang seperti ini dan tendonnya masih belum berfungsi dengan baik, saya sarankan tidak digunakan gerak-gerak dulu ya, karena nanti biasanya itu ambang nyerinya tambah seperti itu. Ketika nanti lukanya sudah mulai membaik dan tendonnya masih utuh, itu tendonnya masih bisa berfungsi dengan baik Pak Ibu. Jadi beberapa pengalaman itu pasien yang tendonnya masih bisa dipertahankan, walaupun sebelumnya itu tidak disuruh untuk menggerak-gerakkan, itu masih bisa berfungsi dengan baik, cuman agak berkurang, tidak bisa sempurna kayak sebelumnya, karena ada beberapa jaringan tendon yang dia ikut lisis pada waktu perawatan sebelumnya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, pertanyaan bagus. Dorsalis pedis, ya,
kalau kondisi seperti ini, karena posisinya di tengah, Bapak Ibu ya, untuk arteri dorsalis pedisnya tidak bisa diperiksa. Tidak bisa diperiksa, karena ya itu di posisi di luka, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita pakai Doppler kan, probe-nya itu harus menyentuh ke kulit, ke denyutan arteri dorsalis pedisnya. Tapi kalau ada lukanya ya kita kesulitan. Maka dari itu kita sarankan kalau ingin tahu kondisinya ada gangguan di aliran darahnya baik vena maupun arteri, itu bisa pakai arteriografi, disarankan arteriografi. Cuman kalau untuk kasus yang saya tangani ini tidak ada tanda-tanda arteri. Kalau arteri biasanya dia itu eksudatnya minim, terus cepat menghitam, pasiennya itu nyeri terus, itu biasanya kita anjurkan untuk foto arteriografi. Cuman arteriografi itu nanti kita harus konsul dulu ke spesialis BTKV ya, bedah pembuluh darah. Setelah itu nanti BTKV biasanya menyarankan untuk pemeriksaan penunjangnya pakai arteriografi. Seperti itu. Pengalaman seperti itu, Bapak Ibu. Untuk kasus yang saya tangani ini, insya Allah bukan karena arteri. Seperti itu. Ada lagi? Ada. Ya, boleh, Pak. Masih boleh bertanya ya, Bapak. Loh ya, ini kalau di pedis unlimited, Bu, bertanya, Bu. Tenang aja. Ya. Sampai maghrib nanti nih. Cairannya, Pak, di cairannya saya kembali ke pertanyaan yang minggu lalu mungkin ya. Bumbunya, air sirihnya, karena kan mungkin terkait dengan pH ada takaran khusus bagi keluarga untuk misalnya berapa lembar banding berapa liter gitu. Dalam mempersiapkan cairan alamnya. Kalau untuk kadar ini tidak ada nubuk khusus ya. Jadi antiseptik alami yang dari daun sirih atau daun jambu ini tidak ada khusus untuk berapa lembar, itu tidak ada. Cuman pernah kondisi pasien itu terlalu banyak akhirnya terlalu kental. Ketika terlalu kental, air-airnya itu nggak begitu bagus maksudnya. Jadi ukur-ukur aja ya, istilahnya nggak sampai terlalu kental. Karena pernah pasien itu daun sirihnya terlalu banyak, akhirnya airnya itu terlalu kemeruh dan agak kental sedikit gitu. Wah, kalau seperti ini kurang bagus sih. Viskositas cara kekentalannya terlalu kental. Jadi saya sarankan ya biasanya itu 1 genggam tangan biasanya itu sudah cukup gitu. Kalau saya sarankan pakai daun sirih, karena daun sirih itu baunya lebih khas. Untuk kondisi-kondisi yang bau itu dia bisa mengurangi bau tadi. Seperti itu. Dan kalau nggak ada daun sirih bisa alternatif pakai daun jambu. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi disesuaikan biar nggak terlalu kental gitu aja ya, Pak Bagus ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Wah, jelas semua. Tidak ada pertanyaan lagi? Izin Pak Bagus, saya Mas Imam. Oke, Mas Imam, monggo. Pak, tadi masih belum begitu paham terkait dengan pemberian gel dan absorbennya tadi loh, Pak. Nah, itu kalau pasien merasakan nyeri, karena ada pasien saya yang nyeri juga, itu saya juga bingung. Selain dikasih obat antibiotik atau paracetamolnya, itu apakah kita salah ini Pak memilih dari salepnya itu, Pak? Kalau nyerinya luar biasa itu seperti itu, Pak. Oh iya, jadi sebetulnya Mas Imam ya, jadi ada memang kondisi dressingnya ini dia membuat lukanya itu nyeri. Ada beberapa kondisi, tapi ada kondisi yang sebetulnya itu dressing itu tidak memberi efek nyeri, ada. Jadi
memang pada waktu ini untuk kondisi pasien yang saya tangani ini, beliau nyerinya, ambang nyerinya memang nggak begitu yang kuat sih, cuman tingkatnya skalanya sedang. Terus pernah saya kasih kadexomer iodin yang tabur itu, juga dia antimikrobial juga, itu beliau kesakitan. Dan pengalaman kita memang memberikan kadexomer iodin beberapa pasien yang dia ambang nyerinya tinggi, itu kurang begitu cocok. Akhirnya kita mencari alternatif antimikrobial yang cocok untuk kondisi beliau. Yang artinya kita juga sama-sama nembak, tapi beliau nyaman. Seperti itu, Mas. Poinnya di situ. Jadi pengalaman ketika pasien itu kita paksakan menggunakan dressing yang itu, yang nyeri tadi ya, Mas ya, itu akhirnya pasien ini putus asa mau perawatan, ketakutan. Nah, kita menjaga ritme tadi supaya perawatannya bisa rutin dan kita bisa nembak bakterinya supaya infeksinya menurun. Kita cari opsi dressing yang lain. Maka dari itu memang saya bisa katakan merawat luka itu sebuah seni dan pengalaman juga itu mempengaruhi. Jadi nanti Mas Imam ketika sering banyak menemukan pasien nanti akan banyak belajar. Oh iya ya, ini kondisinya ternyata kalau pakai ini pasiennya nyeri ya. Itu nanti berdasarkan pengalaman Mas Imam ketika nanti bertemu dengan macam-macam pasien ya. Itu Mas. Enggak Pak, bagus ini. Mau tanya, ada teman sih ngasih saran kalau salep yang bagus itu ya, ini nyebut merek nggak Pak ya Pak? Ya, Duoderm itu kalau kan pas ini Pak sudah mau menutup itu bagaimana ya Pak kalau salep Duoderm itu? Ya, Mungkin kalau bisa. saya gini Mas, kita harus pertama itu harus paham ini kandungannya dan fungsinya. Oh, kandungannya ini fungsinya dia kerjanya ini. Nah, itu yang harus kita pegang ya. Duoderm itu dia kandungannya gel Mas ya. Dan sebagian besar komponennya adalah air. Dia fungsinya itu melembabkan ya. Jadi di duoderm itu tidak ada antimikrobialnya. Saya biasanya menggunakan duoderm itu untuk kondisi contoh luka bakar, itu dia cocok. Ya, luka bakar itu bagus untuk grade 1, grade 2 yang dia itu tidak terlalu infeksi, itu pakai hidrogel itu bagus karena di pasien juga nyaman ya. Jadi gel itu kan ketika dia untuk pasien luka bakar pengalaman ya Mas itu dia sensasinya dingin ya. Akhirnya pasiennya nyaman. Kita pakai gel, kita buka hasilnya juga bagus. Oh ya, hidrogel bisa kita maksimalkan untuk pasien luka bakar. Terus kita bisa maksimalkan untuk pasien-pasien yang lukanya dia ini ada cekungan ya, nggak naik-naik. Kan ketika granulasinya juga bagus tapi kelembabannya kurang, biasanya kita kasih gel supaya dia juga bisa naik. Itu Mas contohnya yang pernah saya tangani seperti itu. Monggo Mas. Iya Pak, bagus matur suwun. Oke, nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, mungkin saya lagi nggih, banyak saya. Oh ya, kenapa? Monggo Mas. Cekungan karena kalus bagaimana ya Pak? Karena kalusnya itu sudah sampai menggerong gitu loh Pak. Kalau menggunakan duoderm, seandainya ini nih kita kehabisan yang kemarin disarankan itu Pak, saya lupa salepnya apa yang khusus digunakan untuk kalus itu Pak. Apa kita bisa menggunakan duoderm itu Pak? Karena ya mungkin adanya itu gitu Pak. Mungkin Pak Bagus bisa ngasih saran. Berarti kalau kalus itu tidak ada luka terbuka Mas ya, dia menebal ya. Ini di tengahnya ada luka atau dia full kalus? Ketutupan kalus semua, maksudnya tertutup kalus? Full kalus Pak, namun itu menggerong gitu loh Pak. Jadi dalam gitu Pak. Yeah. Oke. Ya Mas, berarti kalau kalus, berarti kan ini tidak ada luka ya, istilahnya sudah tertutup tapi dia jaringannya menebal kan ya. Tapi dia agak masuk seperti itu kan ya? Iya Pak, nggih. Ya, berarti fungsinya gel tadi cuma membantu melembabkan aja, jadi melunakkan aja. Nanti mungkin ketika zaman mau menipiskan kalusnya itu dia lebih mudah. Cuman kalau frekuensinya terlalu lama,
ya, dengan absorbennya yang minim, itu biasanya nanti bikin maserasi. Maserasi itu artinya nanti kulitnya ngelupas, ketika ngelupasnya terlalu dalam, terus kulitnya tipis, akhirnya dia bisa robek kulit yang itu masih sehat tadi, akhirnya luka. Itu Mas, yang harus dijaga itu. Jadi main insting sih. Nanti kalau sama oh ya ternyata bikin maserasi ya, ukur-ukur aja lah penggunaannya berapa. Itu. Kalau saya sarankan, terbaiknya ketika ada kalus itu memang harus ditipiskan. Itu kalau kita di pedis menggunakan namanya fisturi ya, pisau kecil Mas yang biasa di Oka. Itu kita biasanya pakai ukuran 22 sama 15. Kalau yang 15 itu ukurannya kecil. Itu kita tipiskan pakai itu. Untuk ngelatih skill supaya handal dalam menipiskan kalus itu bisa pakai jeruk Mas. Ya, jeruk itu kulitnya sama tipiskan, jangan sampai air di dalam jeruk itu keluar. Kalau keluar berarti gagal. Jadi latihannya seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa nanti wis ahlinya ahli. Matur suwun, Pak. Siap, nggih sami-sami. Ahlinya ahli, core of the core. Iya, siapa yang dulu juara kalus, Bro? Lomba dulu. Baik, lanjut Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan aja, atau ada hal yang ingin disaringkan di luar kasus boleh. Mungkin kalau izin nge-share luka di grup boleh nggak, Pak ya? Loh, boleh Mas. Jadi saya bilang tadi ini kayak nggak kalah sama kartu perdana yang isi data unlimited. Di sini juga unlimited Mas. Oh nggih Pak, nggih, matur suwun. Nggih. Ya. Ya Bapak Ibu nanti kalau ada kasus mungkin Bapak Ibu bertemu dengan pasien mengalami kesulitan, kebingungan, hilang arah ya. Itu enggak apa-apa. Di-share di grup nanti tim kami akan membantu menjawab. Jadi sama-sama sharing. Tadi silaturahminya juga masih tetap. Maaf Pak, ini ada titipan pertanyaan buat wonten nggak ada absensi ya? Oh, enggak ada. Oh ya, ada absensi. Ada absensi nanti Mbak Pak teman-teman dari tim yang nggih, matur suwun. Absensinya itu bukan hukuman Mas ya. Artinya nanti mungkin kalau ada beberapa teman yang dia nggak bisa ikut, itu mungkin nanti kita ikutkan telenursing di rekan-rekan tim pelayanan yang mau perawatan luka lagi. Jadi kami usahakan teman-teman semua itu juga dapat ilmu dari kami terkait kondisi pasien yang real ketika langsung perawatan seperti itu. Ya, monggo Mas, pertanyaannya. Halo, tes. Mas Oye? Iya Mas, bagus. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau memang nggak ada, silakan mungkin bisa ditutup Mas. Kalau dari Bapak Ibu rekan sejawat, kalau memang nanti ada hal-hal yang kurang dipahami atau ingin share kasus di grup WhatsApp, silakan aja. Mungkin nanti kita sharing bareng-bareng di grup WhatsApp. Siap, ya. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi ya, jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti telenursing ya, live langsung perawatan luka Pediscare Malang ya. Semoga apa yang saya sharingkan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu ya. Semoga ilmu Bapak Ibu ini bisa bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan di sana. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Oke, sami-sami Bu. Assalamualaikum. Kami. Waalaikumsalam.